Jadi si ibunya itu sebenarnya dengar suara nyanyian itu dari kamar sebelah, dari kamarnya dia. Jadi gini ceritanya, pada tahun 2019, Ewing Hasdi dan juga ketiga temannya sedang menyewa sebuah apartemen. Nah, awalnya di apartemen ini itu nggak ada terjadi hal yang aneh-aneh. Sampai suatu hari pas Ewing lagi ngobrol bareng teman-temannya, tiba-tiba muncul suara misterius yang entah dari mana asalnya. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game90net. Di video kali ini gua akan menemani kalian untuk menceritakan kisah original Ewing Hasdi yang diganggu oleh suara misterius di dalam apartemen. Cerita kali ini berasal dari seorang pria bernama Ewing. Ewing Hasdi merupakan seorang konten kreator horor asal Indonesia yang saat ini tinggal di daerah Bandung. Bisa dibilang hampir semua isi konten video yang dibuat oleh Ewing Hasdi merupakan pengalaman atau cerita mistis yang dialami oleh para penontonnya. Walaupun Ewing Hasdi adalah konten kreator horor, cuman ada nih satu cerita yang bisa membuat si Ewing merasa merinding ketika mengingat kembali pengalaman horor yang ia alami ketika menyewa apartemen sebelum dia tinggal di daerah Bandung. Pada tahun 2019, Ewing Hasdi dan ketiga temannya yang bernama Agan, Darmo, dan Ari memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen yang lokasinya ada di Jakarta Timur. Ceritanya nih, Ewing dan juga teman-temannya tidur di ruangan yang terpisah. Ewing pada saat itu memilih ruangan kamar nomor 2 karena ruangan kamar yang ini lebih kecil. Sedangkan Darmo, Agan, dan juga Ari tidur di ruangan yang pertama. Biasanya nih ya, kalau misalkan mereka lagi pengen seru-seruan, kayak ngobrol, ngegosip, dan ngegibah gak jelas, si Ewing biasanya akan datang ke ruangan kamar yang pertama. Karena di ruangan kamar yang pertama ini ukurannya lebih besar, ditambah lagi si Ewing ini kan orangnya perokok ya. Jadi pas banget nih, di dalam ruangan kamar tersebut ada jendelanya. Jadi kalau misalkan si Ewing mau ngerokok, si Ewing biasanya bakalan duduk di pojokan jendela, ngambil rokok sebatang dan langsung disebat. Dan rasanya itu ya, kebayanglah gimana nikmatnya cowok duduk di pojokan sambil ngerokok. Ada angin sepoi-sepoi. Di hari selanjutnya, Ewing melakukan rutinitas atau kegiatan yang sama, yaitu nongkrong di ruangan kamar yang pertama. Biasanya suara tertawaan mereka berempat, si Ewing dan juga teman-teman yang lain, itu bakalan keras banget. Bisa dibilang atau diibaratkan ketika mereka udah nongkrong, udah ngumpul, udah ngegibah, mereka itu akan serasa kayak ruangan apartemen itu milik mereka sendiri, dan mereka jadi lupa kalau di apartemen yang gede ini itu ada banyak penghuni di dalamnya yang juga pengen tidur dengan tenang. Tiba-tiba pas mereka lagi asik tertawa, muncul nih suara gedor-gedor dari arah tembok. Nah, bisa dibilang ruangan apartemen yang ditinggali sama Ewing dan juga teman-temannya bisa dikatakan area lokasinya berada di tengah-tengah. Kalau digambarkan, ruangan apartemen si Ewing Hasdi itu ada di kamar nomor 809. Nah, di sampingnya ada nih kamar bernomor 808 dan juga 810. Kebetulan juga nih, ternyata ruangan utama tempat mereka lagi nongkrong, ruangan kamar yang pertama, ternyata ini berdempetan dengan ruangan kamar 808. Begitu mereka mendengar suara gedoran dari ruangan kamar 808, si Ewing dan juga teman-temannya, mereka jadi merasa kayak kayaknya suara kita udah kelewatan nih. Sampai-sampai tetangga sebelah itu sampai gedor-gedor. Saat itu juga Ewing dan juga teman-teman yang lain itu merasa kayak karena udah mengganggu tetangga sebelah, jadi mereka kalau misalkan mau ngobrol, mereka akan mengecilkan suaranya. Lanjut nih, di hari berikutnya mereka masih enjoy kayak biasa dan gak terjadi apa-apa. Cuman pas di hari ketiganya nih, pas mereka lagi nongkrong di ruangan yang sama, tapi kali ini mereka itu kayak ngobrol dengan suara yang pelan. Mereka gak teriak-teriak dengan suara yang keras kayak kemarin, dan lagi-lagi ruangan kamar 808 itu tiba-tiba menggedor ke arah mereka. Ewing di sini ceritanya merasa aneh nih. Kok suara kami yang lagi ngobrol biasa kayak gitu tiba-tiba ditegur sama tetangga sebelah? Emangnya suara berisik kayak begini itu sampai kedengaran di ruangan sebelah apa?
Di hari keempat, Ewing dan juga teman-temannya kali ini memutuskan untuk nongkrong di ruang tamu. Supaya kalau misalkan ada suara mereka yang kedengaran berisik itu nggak bakalan ditegur lagi sama ruang kamar 808. Jadi mau nggak mau mereka nongkrong di ruangan utama, ruang depan. Sekitaran jam 11 malam pas mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba muncul lagi suara misterius. Tapi kali ini bukan suara gedoran di tembok, melainkan suara ketukan palu dari atas apartemen. Suaranya itu kayak orang yang sedang lagi maku sesuatu, kayak tok 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 tok. Ada jedanya dan gak lama setelah itu tiba-tiba suaranya menghilang. Ewing dan teman-temannya merasa aneh nih. Lah, jam 11 malam, malam-malam gini, kok ada tukang yang sedang kerja di jam segini? Ini udah jam berapa coba? Seharusnya jam 11 malam itu kan jam dimana orang udah pada istirahat dan juga tidur, bukannya mereka kerja. Yang lebih anehnya lagi, kalau misalnya di apartemen tersebut memang ada tukang yang sedang kerja, harusnya nih di jam 1 siang bakalan ada suara orang yang sedang ngetokin palu di tempat yang sama. Tapi pada saat itu gak ada apa-apa. 2 hari berikutnya, Ewing dan juga teman-teman itu sedang ngumpul di ruang kamar yang pertama. Aktivitas yang mereka lakukan pada saat itu cumanlah duduk diam, main HP, scroll-scroll gak jelas, dan mereka gak ada bicara sama sekali. Di sini nih kejadian jadi semakin aneh. Pas mereka lagi duduk diam gak ngobrol sama sekali, ternyata muncul lagi suara gedoran di tembok kayak suara yang pertama kali muncul. Ewing pada saat itu merasa kayak, wah ini tetangga kayaknya sengaja nih. Darmo dan juga yang lain pada saat itu juga merasa kayak terganggu. Cuman ya mau bagaimana lagi ya, namanya juga apartemen. Jadi mereka pada saat itu memutuskan untuk mengabaikan suara gedoran tersebut. Keesokan harinya sekitaran jam 2 siang, Ewing dan teman-teman berada di luar apartemen. Mereka rencananya sedang pergi menuju lokasi syuting untuk pembuatan konten video. Anehnya ketika si Ewing berada di luar ruangan nih, ternyata tiba-tiba dari HP-nya si Ewing ada chat masuk, dan chatnya itu berasal dari agensi si pemilik apartemen. Pas dibuka, kurang lebih isi chatnya, "Mas Ewing, tolong jangan bikin keributan dong. Soalnya tetangga sebelah ini ngeluh terus menerus." Ewing bingung dong. Hah? Berisik? Berisik kayak gimana? Yang ada di pikiran si Ewing pada saat itu, mereka itu ada di luar ruangan. Ewing, Darmo, Ari, dan juga Agan itu ada di luar dan gak ada orang lain di dalam apartemennya. Bagaimana ceritanya tiba-tiba ada orang yang komplain kalau di dalam apartemen si Ewing ada suara yang berisik. Lanjut sekitar jam 8 malam, Ewing dan juga teman-teman sedang ngumpul di ruangan utama, ruang depan. Pada saat itu mereka sedang ngebahas tentang project konten video yang akan mereka bikin seperti apa. Gak lama setelah itu pas mereka lagi asik ngebahas konten video, tiba-tiba muncul lagi suara gedoran. Tapi kali ini suaranya muncul dari arah depan pintu. Ewing saat itu kayak noleh ke kiri, ke kanan. Dia ngeliat ke teman-temannya dan terus nanya nih, lu ada ngundang temen gak main ke apartemen? Si Darmo saat itu jawab, mana ada bang, kan kita janjiannya kalau misalkan mau bikin konten kita fokus dulu ke konten, baru kita main-main. Saat itu juga Ewing langsung berdiri dan berjalan pelan menuju ke ruangan pintu. Sedikit deskripsi pintu yang ada di apartemen tempat mereka tinggal. Modelnya terdapat sebuah rantai yang menghubung antara pintu ke tembok. Begitu Ewing sampai di depan pintu, Ewing memegang knop pintunya. Dia membuka pelan dan ngintipin dari celah pintu. Pas dia ngeliat dari lubang celah pintunya, ternyata yang muncul adalah satpam. Saat itu juga si satpam itu bertanya, dengan Mas Ewing? Si Ewing kemudian jawab, iya saya sendiri, ada apa ya? Saat itu juga si satpamnya itu ngomong, Mas, mohon maaf banget nih, saya dari tadi dapat keluhan dari satu lantai kalau ruangan tempat Mas Ewing itu berisik. Di sini Ewing merasa kayak makin aneh nih. Mereka dari tadi itu bahas konten dan gak ada yang tertawa, gak ada yang canda-candaan. Tiba-tiba muncul satpam datang di depan pintu dan ngomong kalau
di apartemennya itu ada yang komplain kalau di ruangan si Ewing itu ada suara yang ribut, suara yang berisik katanya. Mau gak mau nih, karena pada saat itu juga udah malam banget, si Ewing memutuskan untuk bakalan ngebahas ini lebih lanjut sama agensi pemilik apartemen. Nah lanjut nih, keesokan paginya Ewing langsung bergegas menuju ke agensi apartemen. Ia di sini bertemu dengan si agensi dan bilang, "Mas, saya mau ngebahas soal keluhan tentang kamar saya yang katanya berisik." Di sini ceritanya, Ewing langsung mengambil surat tersebut. Lalu dia membaca satu persatu isi yang ada di dalamnya. Isi suratnya, "Saya pemilik kamar 808 bersaksi bahwa ruangan kamar 809 sangatlah berisik. Suara yang ditimbulkan di antaranya adalah suara tertawa, suara tangisan, suara nyanyian wanita pada jam 3 malam." Ewing mulai komplain nih karena semua keluhannya itu ternyata salah. Di sini dia bilang kayak gini, "Mas, kami tinggal berempat, isinya semuanya cowok loh. Gak ada cewek sama sekali. Kami gak ada bawa cewek ke dalam apartemen. Dan kalau misalkan Mas gak percaya, Mas bisa cek ke dalam apartemen kami. Ada lagi nih, Mas coba pikir deh, ini ada yang aneh. Masa iya sih ada wanita nangis di malam hari? Masa iya sih ada wanita tertawa di malam hari? Masa iya sih ada wanita yang nyanyi di malam hari?" Dari sinilah kemudian si staff itu mulai bingung dengan pernyataan si Ewing sama pernyataan dari kamar 808. Mau gak mau nih staffnya itu langsung datang ke ruangan apartemen si Ewing dan ngecek isi di dalamnya. Ternyata ya benar, semuanya cowok, gak ada cewek sama sekali. Setelah mengecek ruangan apartemen si Ewing, staffnya ini kemudian menuju ke ruangan 808. Dia mengetuk ke arah pintunya dan pintunya itu kemudian dibuka. Saat itu juga Ewing itu mencoba untuk ngintip, ngeliatin siapa sih orang yang ada di ruangan 808. Dan ternyata pas dipanggil yang keluar dari ruangan tersebut ternyata adalah sosok nenek-nenek. Nenek ini pada saat itu terus ngomel dan bilang, "Saya yakin banget kok Pak, Mas, saya itu dengar di jam 3 malam di ruangan kamar si Ewing itu ada suara cewek yang nangis, ketawa dan juga nyanyi." Di saat yang bersamaan, Ewing langsung berjalan masuk ke dalam ruangan kamar. Di sini dia menceritakan apa yang ia dapat. Saat itu juga si Ewing itu bilang kayak gini, "Cuy, ada suara cewek nih di ruangan ini. Rekam yuk. Kalau misalkan ada kan bisa jadi konten." Saat itu juga mereka berempat langsung ngambil peralatan dari mic yang dihubungkan secara langsung ke laptop. Lalu ada juga HP sebagai backup. Esokan paginya, Ewing memeriksa kembali recorder yang semalam ia pasang. Dan hasilnya, recorder yang direkam menggunakan HP ternyata filenya rusak dan gak bisa dibuka sama sekali. Sedangkan recorder yang direkam menggunakan mic ternyata bisa diputar. Pas diputar, suaranya muncul nih. Di 3 jam 23 menit ada suara wanita yang sedang menangis pelan, diikuti dengan suara gedoran tembok ruangan kamar 808. Ewing dan juga teman-teman merasa kayak, wah ini ada yang gak beres nih. Masa di jam 3 malam ada suara wanita di ruangan sebelah? Kan aneh-aneh aja gitu. Gak lama setelah mereka memeriksa isi di dalam audio recordernya yang mereka rekam, ternyata ada nih staf datang ke ruangan kamar si Ewing dan ngasih tahu kalau nenek-nenek yang di kamar 808 pindah tanpa alasan sama sekali. Kejadian yang lebih anehnya ini muncul lagi. Jadi ketika si nenek-neneknya ini udah pindah ke apartemen lain, ternyata di jam 1 siang di hari yang sama, si Ewing itu kedapatan dengar lagi suara ketukan palu yang muncul di kejadian sebelumnya. Cuman pada saat itu si Ewing dan teman-teman itu mengabaikan suara tersebut. Lanjut nih, di malam harinya sekitaran jam 11 malam ternyata suara palunya itu muncul lagi. Nah ya ini lebih creepy lagi nih. Ternyata suara palu yang muncul di jam 1 siang itu suaranya berasal dari apartemen lain. Suara ketukan palu di jam 11 malam suaranya berasal dari atas apartemen, ruangan apartemen si Ewing.
Saat itu juga si Ewing itu berjalan menuju ke arah jendela yang ada di pojok. Pas Ewing sampai di jendela yang ada di pojok, Ewing mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakan rokoknya. Ewing itu kayak merokok terus ngarahin kepalanya keluar jendela. Dia lihat ke atas tuh. Ewing terdiam. Dia masuk ke dalam kamar. Dia ngomong ke teman-temannya, "Kita ada di ruangan paling atas loh." Mereka mulai panik nih. Si Ewing pada saat itu langsung ngambil speaker dan nyalain laptop, terus muter audio pengajian. Setelah itu si Ewing dan yang lain itu pada keluar dari ruang kamar untuk turun ke bawah untuk menenangkan diri mereka. 1 jam kemudian mereka kembali dan suara ketukan palu mulai menghilang. Keesokan malamnya, Ewing dipanggil nih sama agensi apartemen. Ternyata si agensinya ini meminta maaf ke Ewing dikarenakan sebenarnya suara tangisan wanita bukan berasal dari kamar mereka, melainkan dari kamar 808. Saat itu juga si Ewing itu bilang, "Oh, yaudah nggak apa-apalah. Si neneknya juga udah pindah dan masalahnya yang penting udah kelar." Saat itu juga si Ewing itu berjalan lagi menuju ke ruangan kamarnya dan masuk ke dalam. Terus dia ceritain nih apa yang dia dengar ke teman-temannya. Lanjut nih, di jam 11 malam, Ewing udah kepikiran kalau di ruangan kamar 808 itu kan udah kosong. Dia iseng nih. Si Ewing ngambil gelas kosong, terus si Ewing itu nempelin gelas kosong ini ke tembok. Rupanya di sini Ewing mendengar sesuatu.